Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Afi dan Bu Ati siang ini? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah. Perkenalkan kami CGP Angkatan 9 kelas 092881A1 dari Kabupaten Temanggung. Nah, dalam kesempatan siang ini kami akan mempraktekkan coaching yang bertujuan sebagai supervisi akademik. Saya Driono berperan sebagai supervisor atau pengamat, kemudian Bu Ati Susanti berperan sebagai coach, dan Bu Alfi Yatun berperan sebagai coach. Bu Ati, Ya Pak. persiapan apa yang sudah Bu Ati lakukan untuk proses coaching kali ini? Persiapan yang sudah saya lakukan adalah mempersiapkan diri untuk memahami lagi apa itu coaching, apa hal yang perlu kita lakukan ketika melakukan coaching dengan rekan sejawat kita Pak. Mempersiapkan diri, kemudian meluangkan waktu untuk bisa konsentrasi melaksanakan kegiatan ini. Jangan lupa Bu Ati ya, nanti ada 3 kompetensi untuk coaching, yaitu kehadiran penuh atau presence, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot, itu harus tetap ada. Iya Pak. Kemudian dari ketiga kompetensi inti coaching tadi, kompetensi spesifik yang mana yang mau dikembangkan oleh Bu Ati? Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah bagaimana saya bisa mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach saya dari hal yang sudah coach saya ungkapkan kepada saya pada waktu pelaksanaan coaching. Ya, terima kasih Bu Ati. Nah, selanjutnya mari kita saksikan bersama praktek coaching supervisi akademik yang akan dipraktekkan oleh Bu Ati sebagai coach dan Bu Alfiatun Lufia sebagai coaching. Monggo dipersilakan. Assalamualaikum Bu Alfi. Bagaimana nih kabarnya? Waalaikumsalam Bu Ati, alhamdulillah baik Bu Ati. Oh ya, kemarin Bu Alfi sudah ngobrol ya, katanya kita mau berbincang-bincang pada hari ini. Apakah ada yang ingin Bu Alfi sampaikan atau Bu Alfi ceritakan kepada saya? Iya Bu Ati, tapi sebelumnya Bu Ati ini sedang waktu luang ya, tidak sedang mengerjakan apa, jadi saya tidak mengganggu. Tidak Bu Alfi, ini anak-anak sudah pulang. Iya. Terima kasih Bu Ati. Jadi begini, saya itu sebenarnya dari kemarin-kemarin tuh punya permasalahan di kelas. Hanya saja saya belum punya waktu begitu Bu untuk bercerita dengan rekan sejawat saya. Nah, kebetulan kan waktu kemarin bertemu dengan Bu Atinya sedang sibuk ya Bu ya. Nah, alhamdulillah hari ini kita bisa berbincang-bincang. Jadi begini Bu, saya di kelas itu mempunyai sebuah permasalahan. Saya memiliki seorang murid laki-laki di mana dia itu selalu usil sendiri begitu Bu. Jadi ketika saya sedang melakukan pembelajaran, si dia ini nanti kadang bermain ballpoint, terkadang dia itu main pesawat-pesawatan begitu Bu. Nanti kalau temannya itu sedang asik atau sedang konsentrasi belajar, si dianya bosan apa gimana, dia nanti mengganggu atau mengajak bicara. Padahal kalau sudah ada satu anak yang berbicara itu keluar begitu Bu. Jadi di sini saya ini apa yang salah ya, atau saya ini kurang menarik pembelajarannya atau membosankan atau bagaimana? Jadi Bu Alfi ingin ngobrol karena punya permasalahan bahwa di kelas Bu Alfi itu ada anak yang suka usil sendiri sehingga mengganggu teman-teman, mengganggu kondisi pembelajaran yang dilaksanakan. Iya betul Bu Ati. Jadi apa yang Bu Alfi harapkan bisa ditemukan atau mendapatkan apa dari perbincangan kita pada siang hari ini? Baik Bu Ati, jadi harapan saya setelah saya ngobrol-ngobrol dengan Bu Ati ini hari ini, saya bisa memiliki gambaran Bu Ati. Jadi saya memiliki gambaran, juga bisa menemukan solusi kira-kira bagaimana langkah yang nantinya bisa saya terapkan untuk menghadapi murid tersebut. Oh iya, Bu Alfi bisa bercerita kepada saya apa indikator yang ketercapaian yang ingin Bu Alfi harapkan? Oh iya, jadi begini Bu Ati, tadi kan muridnya itu sering usil begitu ya, tidak memperhatikan ketika saya melakukan pembelajaran. Jadi yang saya harapkan ya
ketika saya memberikan pembelajaran kepada anak si murid tersebut, yang pertama bisa fokus, jadi fokus terhadap pembelajaran. Kemudian yang kedua tidak mengganggu teman dan bisa bersikap sopan begitu Bu. Kemudian menghargai orang yang sedang berbicara di depan. Di sini termasuk ya, guru juga teman-teman yang lain apabila sedang mengungkapkan pendapat, si anak tersebut bisa menghargai. Itu ya harapan saya. Baik, kalau dari cerita Bu Alfi tadi, yang indikator Bu Alfi ceritakan itu merupakan kondisi ideal yang ingin Bu Alfi dapatkan. Kalau Bu Alfi bisa cerita, sekarang itu berada di kondisi ideal yang skor berapa dari 1 sampai 10? Ya, kalau menurut saya Bu Ati melihat kondisi kelas yang keadaan seperti itu, menurut saya masih di level 5. Jadi menurut Bu Alfi, kelas Bu Alfi masih berada di level 5, tengah-tengah ya. Iya, Bu. Kemudian Bu Alfi ingin bisa meningkatkan kondisi itu, keadaan itu sampai ke level berapa untuk kedepannya? Iya. Jadi ini kan saya baru mempunyai angan-angan begitu ya Bu. Nanti bagaimana hasilnya juga masih belum tahu, karena dalam melakukan rencana kan pasti terkadang ada kendala atau apa yang kita tidak disangka-sangka seperti itu. Jadi target saya tidak muluk-muluk langsung 10 Bu. Mungkin di angka 7 atau 8 saja saya sudah itu sudah merupakan target yang baik menurut saya. Jadi dari tadi kondisi 5, Bu Alfi berharap bisa meningkatkan menjadi berada di skor yang ke-7. Ya, itu memang kalau mau naik itu tidak bisa langsung instan. Iya. Kemudian rencana apa yang akan Bu Alfi lakukan untuk bisa mencapai tujuan yang ingin Bu Alfi inginkan itu? Iya. Jadi saya itu baru mempunyai angan-angan begitu Bu. Jadi pengen ini berbincang-bincang, ngobrol dengan teman, sharing begitu. Kalau dengan kondisi seperti ini saya terapkan ini itu sudah bagus atau belum ya. Nah, ini kebetulan Bu Ati sedang meluangkan waktu, jadi begini Bu Ati, melihat kondisi tersebut saya itu berencana itu kan kemarin kita sudah diajari juga ya untuk membuat kesepakatan kelas. Nah, alhamdulillah di kelas saya juga sudah membuat keyakinan kelas itu Bu Ati. Tetapi kesalahan saya ketika akan memulai pembelajaran saya itu sering lupa tidak mengingatkan anak tentang keyakinan kelas yang sudah dibuat. Nah, itu mungkin menjadi salah satu faktor mengapa anak tersebut ya masih sering usil itu Bu. Jadi mungkin itu saya akan mengingatkan kepada anak tentang keyakinan kelas yang sudah dibuat sebelum pembelajaran dimulai. Kemudian melihat tadi anak yang suka usil, itu memang anaknya itu tadi tidak bisa Bu, tidak bisa kemudian disuruh diam anteng seperti teman-temannya. Mungkin memang dia kebutuhan belajarnya harus bergerak. Jadi mungkin seperti yang kemarin kita pelajari ya Bu tentang pembelajaran berdiferensiasi. Nah, saya berencana ingin memfasilitasi anak tersebut agar bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang dimana anak tersebut merupakan berkebutuhan gaya belajarnya adalah gaya belajar kinestetik begitu Bu. Kemudian menanggapi anak yang suka bosan itu rencananya saya akan menerapkan teknik stop. Jadi ketika anak terlihat bosan, nanti saya akan memberikan ice breaking seperti itu. Dari tadi yang diungkapkan Bu Alfi, sepertinya ada 3 hal ya yang ingin Bu Alfi lakukan. Yang pertama, ingin mengingatkan kembali kepada peserta didik tentang kesepakatan kelas yang sudah dibuat sebelumnya. Kemudian ingin menerapkan pembelajaran berdiferensiasi supaya bisa melakukan pembelajaran yang berpihak pada anak, memfasilitasi cara belajar anak yang bermacam-macam. Yang ketiga, Bu Alfi akan melakukan teknik stop. Terus menurut saya langkah Bu Alfi itu sudah sangat bagus. Semoga kedepannya bisa dilaksanakan dengan optimal. Ya, Bu. Kemudian kapan kira-kira Bu Alfi bisa merealisasikan apa yang ingin dilakukan tadi yang sudah direncanakan Bu Alfi? Iya, baik Bu. Jadi karena saat ini kita terbentur sudah tes PSAS ya Bu ya, PSAS semester 1, jadi untuk KBM itu kan sudah tidak efektif. Jadi mungkin untuk yang tadi rencana saya
menerapkan pembelajaran diferensiasi itu bisa saya optimalkan di awal semester 2, Bu. Untuk yang jangka waktu dekat ini saya akan mengingatkan kepada anak tentang keyakinan kelas dan menerapkan teknik stop dengan memberikan ice breaking itu. Semoga nanti bisa terrealisasi ya Bu di semester depan. Kemudian dalam melaksanakan rencana Bu Alfi tersebut, Bu Alfi ingin berkolaborasi dengan siapa saja? Baik Bu Ati, jadi tentunya kita memang tidak bisa ya Bu bekerja sendiri, apalagi ini saya kan berkaitan langsung dengan murid. Jadi otomatis pertama kali anak yang akan saya ajak kolaborasi, saya akan memberikan pengarahan kepada anak. Ya, tadi mengingatkan kembali itu ya Bu ya tentang keyakinan kelas itu kan langsung berhubungan dengan anak. Kemudian saya akan melakukan cross check kepada teman sejawat Bu. Jadi saya akan melakukan cross check apakah si anak tadi yang suka usil itu apakah di mata pelajaran yang lain seperti agama dan olahraga apakah juga seperti itu atau hanya di pelajaran saya seperti itu Bu. Jadi untuk merealisasikan rencana ini Bu Alfi ingin berkolaborasi dengan peserta didik tentunya yang menjadi aktor dari apa yang kita lakukan, kemudian akan berkolaborasi juga dengan guru lain. Ya. Saya doakan semoga nanti itu bisa terlaksanakan juga. Jadi dari kita ngobrol tadi apa yang sudah Bu Alfi dapatkan. Baik Bu Ati. Jadi setelah ngobrol dengan Bu Ati, saya jadi memiliki gambaran yang lebih mantap lagi gitu Bu. Jadi solusi dari permasalahan yang saya hadapi di kelas dengan tadi ngobrol dengan Bu Ati dan ternyata Bu Ati juga sependapat dengan saya lebih mantap untuk melaksanakan atau merealisasikannya kepada anak. Jadi dari hasil obrolan tadi Bu Alfi sudah sedikit mendapat gambaran tentang apa yang akan dilaksanakan besok, yang akan dilakukan lagi nggih. Ya, kemudian apakah ada lagi yang ingin Bu Alfi obrolkan? Sepertinya cukup dulu ya Bu untuk hari ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak karena Bu Ati sudah meluangkan waktunya dan mau mendengarkan sharing-sharing dari saya. Terima kasih Bu Alfi, semoga nanti yang Bu Alfi rencanakan ke depannya bisa berjalan dengan baik, bisa berjalan dengan maksimal dan kita mendapatkan hasil yang seperti yang diharapkan. Amin. Saya tunggu cerita dari Bu Alfi tentang saya sudah melakukan ini, besok kita berbincang lagi, semoga bisa berbincang, punya waktu berbincang lagi. Iya Bu Ati, terima kasih Bu Ati sekali lagi. Sama-sama Bu Alfi. Iya. Alhamdulillah. Ya, setelah saya mengamati tadi, alhamdulillah untuk coaching Bu Alfi dan Bu Ati ini luar biasa coachingnya. Ya, ada satu pertanyaan buat Bu Ati ini sebagai coach. Yang pertama, bagaimana proses coachingnya tadi Bu Ati? Kalau menurut saya proses coaching saya tadi dengan Bu Alfi itu sudah berjalan baik Pak, sudah berjalan sesuai dengan alur tirta. Saya sudah menanyakan tujuan kepada Bu Alfi tentang hal apa yang diinginkan dari perbincangan yang akan kita lakukan. Kemudian saya juga sudah mengidentifikasi permasalahan Bu Alfi, sudah bertanya kepada Bu Alfi tentang hal apa yang ingin dilakukan dan kapan bisa melakukan hal apa rencana Bu Alfi tersebut. Sebagai coach menurut saya Bu Ati ini sudah luar biasa. Bu Ati ini sudah mempraktekkan 3 kompetensi inti coaching, yaitu yang pertama kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Nah selain itu Bu Ati sendiri juga sudah mendengarkan dengan rasa. Yang pertama mendengarkan semua yang disampaikan oleh coach dengan tenang, kemudian memberikan apresiasi dengan merespon, kemudian merangkum untuk memastikan pemahaman yang sama, kemudian yang keempat adalah mengajukan pertanyaan berdasarkan apa yang didengar dan hasil merangkum. Ya, demikian praktek coaching hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.